Bapa, kami naikkan syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu, isi hati Bapa. Roh Kudus menjamah setiap kami, dapat mengerti, memahami apa yang Kau inginkan. Berbicara untuk kami Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita, bahwa ada satu penolong yang diutus oleh Bapa melalui Yesus. Nyatakan dalam firman-Nya bahwa seorang penolong itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi setiap orang percaya. Ketika dia terangkat ke surga, Yesus Kristus, ke rumah Bapa, maka setiap orang percaya mendapatkan pertolongannya. Sesuatu yang unik di dalam kekristenan adalah bahwa orang Kristen seringkali mendapat hinaan, mendapat ejekan. Kok Tuhannya tiga? Sampai hari ini di YouTube, di media sosial membahas itu. Ketiganya adalah pribadi yang dalam satu kesatuan yang utuh. Amin. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, maka itu adalah utusan Bapa yang keluar dari pribadi Bapa, supaya pemberitaan firman, sukacita surgawi, rencana Bapa dinyatakan bagi orang percaya. Pertama-tama bagi orang Israel. Nah, ini agak panjang kalau mau dibahas. Karena memang keselamatan itu dinyatakan bagi mereka. Dari sanalah lahir agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini tiga agama samawi yang sama berpusat kepada sana. Kristus diutus ke dalam dunia supaya rencana Bapa, maksud surgawi itu dinyatakan bagi orang Israel. Mereka menolak. Injil mengatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa terbuka. Lalu apa peran Roh Kudus? Ketika Yesus telah melaksanakan misi dalam keselamatan, dia harus terangkat ke surga karena sudah selesai tugasnya. Dia sudah membayar lunas setiap hutang-hutang umat melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Roh Kudus diutus ke dalam dunia yang adalah rohnya Bapa, keluar dari dalam diri Bapa, yang kita kenal, kita sebut di dalam Injil, dalam bahasa aslinya Elohim Yahweh. Dan roh itu keluar dalam dirinya. Dia diutus supaya apa? Setiap orang percaya dituntun, dibimbing, diarahkan ke jalan yang benar. Nah, sampai di sini saya mau sampaikan bahwa tema yang khusus pada pagi hari ini adalah Roh Kudus itu GPS orang percaya. GPS orang percaya. Judulnya kekinian Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyimak baik-baik bahwa kata GPS itu sekarang sudah kekinian, bukan? Ya, di handphone kita, di setiap gawai atau gadget kita itu sudah ada GPS, Google Maps. Dia akan menuntun arah tujuan mau kemana. Dulu pertama-tama saya lupa lokasi ini. Pertama kali saya menggunakan GPS. Oh, sekarang tidak. Yang kedua, ketiga, sekarang sudah tidak lagi pakai GPS. Sudah tahu gang mana ketika saya mesti belok, jalan mana mesti lebih praktis. Sudah tidak pakai GPS. Tapi ada beberapa lokasi tempat di mana gereja itu mengundang.
Saya mesti pakai GPS karena baru pertama. Oh tahu posisinya, tapi yang mana yang lebih tepat jalannya ya? Yang lebih ringkas, yang lebih praktis begitu. Nah sekali waktu GPS saya kacau. Dia bawa ke jalan tol Bapak Ibu. Sedangkan saya pakai roda 2. Sudah masuk ke gerbang nih. Saya lihat di ujung ada gerbang itu. Kok gerbang kasir tol ya? Wah ini kayaknya saya salah nih. Lalu saya menepi ke pinggir. Saya belaga putar balik. Kemudian saya dorong tuh motor. Untungnya tidak ada petugas saat itu. Wah bisa kena tilang ini. Dan di situ ada, kebetulan ada kantor. Saya masuk ke kantor. Saya coba parkir dulu, saya lihat ini siapa yang salah ya? Apa saya yang salah? Apa ini? Ternyata memang begitu kadang-kadang. Nah, jadi saya juga salah karena saya tidak memperhatikan arahan panduan GPS ini. Ada satu tempat di mana saya dibawa berliku-liku. Padahal sudah pakai ini loh. Berliku-liku masuk keluar gang ini yang sempit, sampai ya sepeda motor pun juga susah untuk melewati. Ini ada orang ya, orang saja berdiri ya. Saya udah susah nih, mesti pelan-pelan, permisi Bapak Ibu ya. Ini apaan ya, kok saya dibawa ke sana ya, begitu loh. Ya begitu keluar dari gang, oh di sini toh tempatnya, ketemu jalan besar. Kenapa ya ini GPS ya? Kok bawa saya ke tempat yang susah ya? Sampai itu ya, saya mesti ke pinggir, terlampau pinggir dengan got, dengan saluran air. Ke tempat-tempat di mana kenapa enggak muter? Akhirnya saya coba di hari berikutnya ketika diundang kembali. Saya nggak mau lewat ini lagi. Saya udah tahu, saya udah hafal. Ini mah tinggal belok begini saja. Sudah ketemu jalan itu. Kenapa dia bawa kemana-mana? Memang begitu. Karena ini GPS dunia. Bisa salah Bapak Ibu, bukan hanya kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 pun pernah saya alami ketika saya nebeng. Saya numpang di kendaraan itu. Dibawa entah kemana, ke antah berantah. Padahal tujuannya begitu belok dikit, oh jalan ini toh. Kenapa dia mesti bawa begitu? Memang, karena dia ada algoritmanya, bahasa kerennya. Algoritma, dia menunjukkan loh tempat yang ini belum pernah dilalui. Kalau orang masa kini bilang EGP, emang gue pikirin gitu kan. Dia sengaja untuk mengalihkan ke tempat ini supaya apa? Orang tahu di sini ada orang yang jualan. Karena ketika Bapak Ibu mengetek, oh saya punya toko di sini, oh saya punya warung di sini, oh saya punya pekerjaan di sini, orang pada ngetek gitu loh, kasih lokasi. Dia mau tunjukkan supaya orang bisa lalui. Oh di sini ada usaha orang ini loh. Ya emangnya gue pikirin begitu kan? Memang begitu algoritmanya. Bapak Ibu bisa pahami ya sampai di sini? Ya? Jadi kalau Bapak Ibu pasang sesuatu ngetek di internet gitu ya, lokasi, orang bisa algoritma kan di mana. Seperti saya misalkan ada flyernya, oh saya khotbah di sini hari ini jam 7. Kalau Bapak Ibu yang punya Instagram melihat ngetek di Bor Panas, oh ada Pak Hajo di situ. Lalu saya punya Instagram juga atau media sosial, saya ngetek @Bor Panas, GB Bor Panas. Orang tahu tuh, nge-link dia, ada hashtagnya apalagi, nge-link. Apa mau tahu Bapak Ibu? Internasional, lihat orang yang ada di Brazil, di Australia, di Singapura, di Venezuela, dia kalau ikuti akun saya, dia tahu saya khotbah di mana hari ini. Tuh hebat tuh internet. Makanya jangan salah upload ke internet, ke media sosial. Saya ada pasang satu akun yang baru di YouTube, namanya Dikaisune. Itu semua judul khotbah saya dimanapun berada, kecuali ada gereja yang streaming, yang recording. Saya tidak ngetek lagi. Ini khusus hanya audio yang saya rekam, saya upload. Kenapa? Untuk semua orang mendengar Injil. Kita pernah bilang sama Ibu Gembala, Ibu Susi di sini, giatkan kembali media sosial supaya orang tahu sampai ke ujung bumi bahwa di sini ada GBI Bor Panas. Apa urusannya? Orang bisa membaca sambil lalu dia lagi nongki-nongki di sebuah kafe, di warung, di warteg, lagi ngopi-ngopi, lagi gabut.
Tiba-tiba dia mendengar satu pujian tadi, hei, hei, di sini. Menarik sekali, walaupun cuma itu doang. Suka enggaknya ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Di media sosial sekarang lagi giat-giatnya orang gencar ya setiap gereja. Muat, entah itu mulai dari Jumat masuk ke gereja, ibadah singkatnya, sampai firmannya. Kalau cukup full bisa masuk di YouTube. Free, gratis. Cuma waktu kita mau upload ya ada kuotanya. Nggak masalah, itu sampai di ujung bumi dengar. Bapak Ibu, saya dosen. Waktu mahasiswa saya punya tugas akhir, ujian akhir semester, saya nggak bikin, oh kamu kerjakan ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Nggak. Sekarang orang bisa pakai apa? Chat GPT menjawabnya. Oh saya nggak mau. Tugasnya bikin project, video. Kalau bikin drama singkat dari 1 sampai 10 menit. Singkat saja. Nanti dikumpulkan, saya nilai, saya upload di YouTube. Ada YouTube saya itu, namanya Christian Education. Pendidikan Kristen. Videonya banyak, sudah puluhan. Banyak orang nonton. Sampai 700, 800 orang menyimak. Untuk apa? Mereka mendengar. Kan bahasa Indonesia Pak, kalau orang luar negeri bilang itu bahasa Indonesia. Nggak usah kita pusing. YouTube sekarang bisa menerjemahkan pakai bahasa sesuai dengan negara asalnya, ada teksnya. Urusan YouTube, bukan urusan kita. Dan mereka yang menonton itu saya lihat, karena saya yang punya akun, saya bisa lihat siapa saja yang sudah menonton. Dari Singapura, dari Filipina, menonton, menyimak sampai selesai. Hanya saya yang bisa melihat. Puji Tuhan bisa memberkati banyak orang. Kembali tadi kepada GPS. Kerjaannya GPS itu adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi media sosial yang kita gunakan itu juga menuntun orang kepada Kristus. Katakan amin. Roh Kudus punya peran, tugas, tanggung jawab yang besar. Menuntun orang percaya untuk datang kepada Kristus. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 16 ayat 13. Dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Kita akan membaca bersama. Dari Injil Yohanes 16 ayat 13. Bisa tolong ditampilkan? Dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah, kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata memimpin itu hodegio. Hodegio itu artinya memimpin, memandu, membimbing. Dan yang saya suka ada satu kata ini nih. Guru. Memimpin ini adalah guru. Ini satu kata yang berat yang mau dibahas. Kenapa? Banyak orang Kristen tidak mau dipimpin. Betul nggak? Ya? Bilangnya begini, kamu gurui saya, kamu ngajarin saya, kamu anak kemarin sore. Coba bilang sama Roh Kudus. Nggak langsung dicabut nyawanya. Betul nggak? Tapi banyak orang nggak mau berkata itu, tapi cuma di hatinya, ngapain juga ya? Roh Kudus sudah menegur melalui firman. Roh Kudus sudah menegur melalui orang lain. Dari banyak cara yang kita nggak pernah mengerti. Sampai Bileam pun ditegur dengan caranya Allah. Sampai keledainya ngomong. Betul nggak? Keledainya Bileam itu menegur Bileam supaya sadar. Betul? Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang. Di dalam kitab Mazmur, Tuhan bisa pakai seluruh ciptaan untuk menegur, mengingatkan kita bahwa Dia itu ada. Tapi kita nggak mungkin melakukan itu dengan cara bersyukur.
mengeluh, bersungut-sungut. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen pada umumnya. Ini yang saya maksud Kristen yang ada di Brazil ya Bapak Ibu ya. Nah, teknologi juga memberikan gangguan atau mendistrak pikiran orang Kristen sehingga tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara itu terjadi? Coba lihat, semua orang pegang ini Bapak Ibu, betul nggak? Orang nggak butuh lagi Roh Kudus. Ini entertainment, hiburan. Orang pakai itu untuk apa? Hiburan, main game, komunikasi, chatting, upload makan bakso yang segede bola kaki. Ya nggak? Nah sekarang orang Kristen ya, dimanapun kalau mau makan, dia nggak doa dulu tuh, dia lupa tuh. Pertama kali apa yang dia posting? Makanan minumannya begini, begini, fotoin, cepret, masukkan ke dalam media sosial. Dia lupa berdoanya. Hampir banyak orang Kristen di media sosial, kan saya punya media sosial. Saya lihat, saya nggak bermaksud menghakimi, saya nggak sebut namanya. Yang saya kenal lah, yang saya kenal akun-akunnya. Apaan ini ya, kaos kaki dimasukin, sepatu bola dimasukin. Saya baca lihat semuanya, saya tidak bermaksud menghakimi dan agak kepo. Kok tidak ada kebenaran di situ ya? Kok tidak ada ciri-ciri nilai-nilai kekristenan ya? Sampai toilet pun juga orang foto di situ. Saya lihat di toilet tuh, ada kloset duduknya kelihatan. Dia foto di cerminnya. Ini kekristenan yang bagaimana ya? Padahal kita bisa menggunakan internet untuk kemuliaan Tuhan. Betul nggak? Oh, ada orang bilang begini. Pernah ada jemaat yang saya layani. Pak, saya nggak sekolah Alkitab. Bagaimana caranya menginjil ya? Saya juga bingung itu pertanyaannya. Maksudnya apa ya Bapak Ibu? Saya nggak sekolah Alkitab, tapi saya rindu untuk melayani, untuk menginjil. Apa perlu sekolah Alkitab dulu untuk menginjil? Nggak perlu. Kalau ada biaya mau sekolah Alkitab, oh boleh silakan. Tapi keburu apa? Keburu tua nanti, makan waktu. Sekarang pun juga maaf ya, seorang yang tidak sekolah sekalipun, bahkan SD pun tidak lulus, maaf kata, dia bisa menginjil. Jemaat udah pulang nih, nggak ada suara nih. Bukan berarti saya katakan sekolah kita nggak penting, penting. Kita gunakan sekarang media sosial Bapak Ibu untuk menginjil. Ada salah satu mahasiswa saya begini loh, dia saya nggak suruh, tapi saya suka lihat, perhatikan dia punya channelnya gitu ya. Dia selalu begitu loh. Hai guys, selamat pagi. Waduh, cuaca hari ini cerah, dia kasih lihat tuh awan, cerah kan? Mau kita bersyukur ya, Tuhan masih baik untuk kita, masih kita bernafas. Selamat beraktivitas. Udah gitu aja. Itu yang nonton ribuan. Ajak orang untuk bersyukur. Ajak orang untuk memahami bahwa dia punya arti hidup. Itu sudah menginjil. Banyak orang ribuan mungkin yang lagi gabut hatinya, mendengar begitu, oh iya ya, cuaca yang cerah. Ada beberapa video yang saya upload di media sosial. Orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi dia ambil cangkul, dikepit dari lehernya gitu, dia macul. Saya upload di video itu, saya berikan beberapa narasi, kalimat-kalimat. Orang bisa diberkati dengan itu loh. Betul nggak? Kenapa kau tampilkan Spider-Man? Kenapa kau tampilkan Batman? Apa kaitannya dengan Injil? Bukan tidak baik, baik. Tapi apa kaitannya? Bakso yang segede bola kaki kau upload di situ. Untuk apa ya? Nah, GPS itu menuntun kita. Roh Kudus memberikan kita hikmat, akal budi supaya apa? Kita bisa melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya untuk apa? Dituntun dalam perjalanan hidupnya supaya tidak salah melangkah. Sekarang banyak orang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak membangun. Chatting, ngomongin orang,
Bahkan orang curhat tentang rumah tangganya, curhat tentang pimpinannya, curhat tentang gerejanya. Yang aib-aib. Ngapain coba? Orang tidak tahu jadi tahu. Kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka dituntun hidupnya. Dia adalah guru, katakan amin. Dia akan memimpin hidup kita sesuai dengan tuntunannya. Dan langkah kita tidak salah. Masalahnya banyak orang tidak mau dipimpin, tidak mau dipimpin, tidak mau dibimbing. Tidak mau menjadikan dia guru, maha guru di atas segalanya. Ketika murid-murid Yesus, engkau guru, engkau rabi. Dia rabi yang akan menuntun hidup kita. Amin. Mau nggak dituntun? Masalahnya susah. Kedagingan masih terus nuntut. Yang pertama, ini tantangan yang berat dan fungsi ini harus dimiliki sebagai makna rohani yang relevan bagi orang percaya. Yang pertama, GPS itu menunjukkan posisi kita di mana, positioning kita di mana. Kalau kita orang percaya, tunjukkan posisi kita di mana. Mau di dunia atau dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ini mulai berat nih. Sambelnya mulai saya tambahkan lagi levelnya. Posisi kita mau di mana? Mau duniawi atau mau rohani? Oke, saya ganti kalimatnya. Mau sekuler atau mau dipimpin oleh Roh Kudus? Pak, kita kan masih injak bumi, Pak. Oh sama, saya juga masih injak bumi. Saya nggak melayang ini. Tapi firman Tuhan berkata apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Makan minum itu normal. Mau punya baju yang sudah waktunya di usia tepat, produktif, mau punya pasangan, itu normal, itu natural. Tapi jangan sekuler, jadi jangan duniawi. Salah pilih, salah keinginan, pengen sesuatu yang salah. Minta Roh Kudus tuntun. Betul enggak? Tidak salah pilih pasangan. Yang penting laki-laki kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, yang penting dia perempuan. Salah pilih, jangan. Minta Roh Kudus tunjukkan caramu, maunya Tuhan. Roh Kudus punya peranan menunjukkan posisi kita di mana. Amin. Nah, banyak orang Kristen yang di Brazil nih ya, saya cerita dia. Bapak Ibu jangan baper ya. Ini yang di Brazil. Kok tahu Pak? Ya saya tahu lah. Di Brazil itu banyak orang Kristen tidak melakukan, tidak menunjukkan apa yang Tuhan mau. Posisinya nggak tepat. Kristen, tapi masih duniawi. Dia lupa tanggung jawabnya apa. Itu kan posisi. Dia lupa integritasnya. Itu kan posisi. Semau maunya cara hidupnya. Ya kan? Semau maunya. Pelayanan juga asal-asalan. Puji Tuhan sampai hari ini saya selalu datang lebih awal. Bukan maksud membanggakan. Mengajar pun demikian. Datang lebih awal. Harus tunjukkan kita punya integritas. Posisi kita sebagai apa. Tunjukkan. Kalau terlambat mungkin ban bocor, macet. Oh ya, saya bilang maaf saya terlambat. Kita harus keras dengan diri kita sendiri. Karena dunia itu mau mencabut dan merenggut kita untuk masuk ke jalurnya iblis. Kita nggak pernah ngeh, kata orang Jawa, ngeh sadar. Serius. Sekarang ini dunia sedang menarik kita pelan-pelan tanpa sadar. Nggak apa-apa. Nonton sebentar saja. Lama-lama apa? Ininya sudah mulai terdistrak, sudah mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang ngomongin orang hidup. Oh iya begitu ya. Oh iya udah mulai terpengaruh. Nih dunia kan bikin pengaruh buat kita. Saya tidak anti dunia Bapak Ibu. Enggak, saya juga nonton bola. Tapi enggak bola mania gitu. Sampai jam 2 ditongkrongin gitu kan. Giliran ibadah. Haleluya. Tapi kalau bola, bukannya di sini yang saya maksud ya, yang di Brazil. Orang Brazil suka main bola.
Main game. Orang berhasil main game tuh, aduh, Kristen sih. Kan mayoritas sana kan Kristen. Berhasil itu. Kalau main game itu ya aduh. Pernah ada pelayanan yang saya diundang, itu kan saya suka keliling. Oh, jemaatnya. Sementara saya khotbah. Ngapain ya begitu? Saya lagi khotbah. Asik gitu. Kok bisa ya? Ya saya nggak bisa menegur. Nanti dia maju ke depan berantem. Viral. Udah biarkan. Kehendakmu yang jadi atas hidupnya. Tapi ini juga pukulan keras buat kita yang mendengar, Bapak Ibu. Kita ini posisi di mana? Orang Kristen atau duniawi? Berat kan? Saya juga keras dengan diri saya sendiri. Sangat. Nurani saya terlatih dari sejak remaja, Bapak Ibu. Nurani saya. Kucing pun kalau di jalan saya panggil dia meong. Meong. Kalau dia nyaut dia meong. Nangis dia meong, meong. Di bagasi kendaraan saya sudah ada makanan kering saya siapkan. Saya berhenti, saya kasih makan. Nurani saya loh. Banyak orang Kristen nuraninya mati. Dia nggak tentukan posisinya, apalagi dengan sesama manusia, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Oh bodoh amat, yang penting datang ibadah, ada absen, Bapak Ibu Gembala melihat. Nanti kalau ada diakonia, saya diperhatikan. Itu jemaat yang berhasil. Banyak orang jemaat, dia ngobrol sendiri, kalau saya nggak datang nanti saya diakonia nggak dilayani nanti, apalagi pas saat kematian. Emang situ kalau tutup mata tahu siapa yang melayani. Aneh ya. Salah posisinya. Tuhan yang perhatikan engkau. Betul nggak? Nanti soal mati siapa yang ngubur? Urusan nanti. Posisi kita di mana? Roh Kudus mau pimpin kita. Di mana? Dengarkan. Belum lama ini saya mengambil keputusan yang cukup berat. Saya sudah bincang-bincang dengan Ibu Gembala. Berat. Tapi harus saya ambil. Saya harus ambil Tuhan. Memang berat, ada risiko harus saya tanggung. Dan legowo. Bukan soal membenci. Gak boleh ada kepahitan, kebencian. Tapi ini posisi saya. Saya punya integritas. Orang Kristen punya integritas. Tapi gak boleh menghakimi. Urusan dia. Kita punya urusan dengan Tuhan. Betul enggak? Nggak ada urusan dengan orang lain. Asal kita nggak punya salah sama orang lain. Beres di depan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu kan punya kerabat dalam keluarga kan? Posisikan diri kita sebagai apa? Kalau engkau anak-anak nih, kan banyak anak-anak nih, anak remaja ya. Harus tunduk, hormat pada orang tua. Orang muda sudah pulang. Mana orang muda? Harus tunduk pada orang tua, itu posisimu. Ini harus saya masukkan di sini. Saya selipkan. Jangan lupa posisi orang Kristen sama anak, aduh, ngelawan. Ngelawannya luar biasa. Belum lama ini saya pelayanan. Saya tidak sebut namanya. Kalau sebut kan menghakimi kan. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, jangan. Itu anak gembala yang nyelonongnya lakukan. Ambil sesuatu. Emang gak ada orang di sini? Gitu loh. Gak ada hormat ya, permisi kayak bapak-apaan. Itu loh posisinya loh. Gak mengerti loh. Makanya di Alkitab sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Hofni dan Pinehas. Itu kan anak nabi itu. Nabi siapa? Waduh, mesti kembali lagi ke Alkitab nih. Hofni dan Pinehas. Dia ambil makanan dari persembahan. Walaupun bapaknya itu nabi, ya imam, mati juga gara-gara anaknya. Bapaknya ikut serta juga. Ini berat, makanya tanggung jawab para orang tua. Saya tulis di Kompasiana. Oh, saya rajin menulis di Kompasiana supaya semua orang membaca berita Injil sampai ke ujung bumi. Kompasiana kan saya biasa menulis. Tulis peran orang tua tentang pendidikan Kristen, tentang teologi ya, masuk Kompasiana. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya share ke Ibu Gembala. Nanti tinggal dibuka akunnya. Oh, banyak bacaannya.
Banyak. Supaya orang sampai ke ujung bumi termasuk Brazil tadi tuh membaca. Kan tulisannya Indonesia. Nggak ada urusan. Nanti media sosial tersebut yang bisa translate pakai bahasa sesuai dengan negaranya. Nggak pusing sekarang mah, nggak kayak dulu. Jadi kalau posisi kamu sebagai orang-orang muda yang saya maksud, sebagai anak, hormati orang tua, katakan amin. Bukan ibu-ibu, anak muda, wah sudah pulang. Nah orang tua ini kan punya orang tua juga kan, yang masih hidup ya, hormati. Saya masih punya mertua, saya hormati. Cara hormat itu bukan begini Bapak Ibu. Kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia fasilitas. Berat kan? Nanti engkau yang muda-muda engkau tahu kalau engkau sudah makin dewasa. Bukan hanya engkau yang makan, tapi kasih makan orang tua. Itu posisi engkau sebagai orang percaya. Saya melihat banyak mantu-mantu yang tidak sayang sama mertuanya. Serius, saya bukan membanggakan. Saya sudah buktikan dari pertama, gak usah bekerja, sudah lanjut usia. Enjoy saja, kami yang bekerja. Tidak bermaksud sombong. Saya buktikan sampai hari ini. Bagaimana caranya? Tuhan yang atur. Yang penting kau punya komitmen, hormat pada orang tua. Engkau yang para mantu, tengok mertuamu. Kalau jauh sekali, pakai apa? Video call. Ini zaman teknologi, pakai video call. Posisimu ditentukan, jangan sampai engkau melawan dan tidak menghormati mertuamu. Hormati dia juga. Bawa sesuatu buat dia. Posisi kita sebagai orang percaya. Amin. Jangan lupakan engkau berasal dari mana. Ini saya sampaikan buat jemaat yang di Brazil, supaya jemaat di Brazil juga bertobat Bapak Ibu. Yohanes pasal 16 ayat 8. Yesus berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan itu dalam bahasa aslinya elekcio, yang artinya membongkar, menyingkapkan, memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau orang Kristen tidak mau dipimpin oleh guru yang agung itu, bagaimana bisa insaf? Kelihatannya benar. Pak Pendeta ini ngomongnya kok terlampau dalam ya. Buktikan Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat, aku sudah ini, sudah itu. Nggak jaminan coy. Saya pinjam anak muda bahasanya ya. Nggak jaminan om tante. Termasuk saya nggak jaminan. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Matius 7 ayat 21-22. Makanya orang Kristen itu harus komplit melakukan kehendak firman-Nya. Sama orang kantor dia bisa baik, sama orang tua galaknya minta ampun. Itu yang di Brasil. Saya mesti sampaikan ini semua detail. Bisa 2 jam kebaktian ini. Supaya kita diingatkan, bukan untuk menghakimi, diingatkan. Karena hari-hari ini semakin dekat Bapak Ibu. Ini mau cerita lagi nih. Banyak khotbah di mana-mana ya, itu perang, tanda-tanda zaman. Betul nggak? Ketak-ketir kan? Apalagi gempa nih. Gempa nih udah ring nih, udah masuk ring kita nih. Venezuela ntar lagi mau masuk nih ke Indonesia nih. Ini udah ringnya nih, ring gempa nih. Udah siap? Saya cuma bilang ya, itu belum apa-apa. Belum. Kok tahu? Nggak sombong. Kita harus tahu bahwa Alkitab bilang apa di situ. Pak, firman Tuhan bilang begini Pak, tidak seorang pun tahu, anak pun tidak, apalagi malaikat, kecuali Bapa di surga. Betul nggak? Oh, itu untuk orang luar. Kita orang dalam. Kita orang dalam. Roh Kudus memberikan signal. Posisi kita di mana? Masih belum enggak ya? Kita harus bergaul Bapak Ibu sama Roh Kudus, tanya. Jangan yang kita pikirkan terasi, BBM,
minyak tanah, bensin, apalagi tuh, PLN. Itu yang berhasil. Kita pernah pikirkan tentang firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Ayo, harus keras kita dengan diri kita sendiri. Firman Tuhan itu kasih makan buat kami setiap hari, Bapak. Kalau orang Israel dikasih mana, kami dikasih roti mana itu, firman Tuhan. Enggak mati sampai hari ini. Cara Tuhan kasih kita makan. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia menjadi GPS orang percaya. Yang kedua, tadi yang pertama dikatakan bahwa GPS itu menunjukkan posisi kita. Yang kedua, GPS itu memberikan arah yang benar. Arah yang benar. Kalau GPS duniawi tadi salah kan, kayak salah. Ya kan, saya pasang tuh salah. Padahal udah pasang, ini kendaraannya roda 2 nih. Udah klik. Alamatnya lengkap. Dibawa ke jalan tol. Coba kalau saya sampai masuk, Pak, salah Pak. Berabe saya. Apalagi ada polisi situ, udah kena tilang nih. Tapi kalau GPS itu oleh tuntunan Roh Kudus itu menghidupkan roh kita. Kok makin sedikit ya, sebagian pulang nih. Roh Kudus itu akan menghidupkan roh kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Dituntun kita, dihidupkan. Bedanya kita dengan kucing, kambing, anjing, makhluk hidup yang lain termasuk pohon-pohon, itu beda Bapak Ibu. Mereka nggak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya kita only. Kenapa? Karena waktu kita diciptakan, manusia pertama itu dihembuskan apa? Roh Allah. Ada. Kok nggak hidup ya? Kau yang matikan. Orang berhasil, saya bilang begitu. Kau yang matikan. Dengan apa? Dengan kedaginganmu. Hanya manusia yang punya nurani, yang bisa membaca tanda-tanda zaman. Kenapa Den? Nggak mungkin dia nggak menunjukkan. Nggak mungkin. Pak, itu bagaimana? Itu untuk orang luar. Kalau kita di dalam dia, masa dia nggak tunjukkan? Peran Roh Kudus itulah yang menunjukkan. Ketika Rasul Paulus ditunjukkan oleh Roh Allah, Roh Kristus sendiri, jangan ke sana. Betul nggak? Roh Kudus juga bisa bicara di hati kita. Tuh, orang itu jahat loh. Kamu bincang-bincang sama dia, itu modus loh. Siapa yang kasih tahu? Orang ketiga, tetangga, saudara terdekat. Oh boleh. Tapi yang paling akurat dan fix itu Roh Kudus. Dia mana bicaranya? Di nurani kita. Dia akan berbicara melalui pikiran kita. Jangan ke sana. Kau harus berbuat ini. Kau harus berbuat begitu. Betul nggak? Pernah nggak merasakan? Kalau belum, hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Bagaimana caranya? Hidup dalam kesucian. Jangan hidup sekuler. Sekulerisme. Kedagingan. Melayani sih melayani, tapi kedagingan. Yang penting aku dikenal, yang penting aku dihormati. Ada satu teman saya bermain musik. Oh jago. Jago dia main musik keyboard. Bukannya di sini, di luar. Jago main keyboardnya. Bagus. Sekali waktu saya dapat penglihatan, saya lihat tangan dia lagi main musik. Ada apa ya? Saya tanya dia baik-baik. Kamu kenapa? Saya hanya tanya itu. Kamu ada apa? Dia cerita. Wah, beruntung kamu WA saya. Saya punya masalah. Saya jatuh dalam dosa seks. Dengan siapa? Dengan orang yang melayani tempat di situ. Saya lihat tangan kamu loh. Tangan kamu udah gak suci. Roh Kudus akan tuntun hidup kita kalau kita hidup benar Bapak Ibu. Amin. Jangan takut dengan krisis ini. Dia akan tuntun bagaimana caramu. Bisa jualan macam-macam cara Tuhan. Paulus juga bikin kemah. Bisa hidup dia.
Nggak mungkin kita mati. Betul nggak? Tapi kalau engkau berpatok cuma ini doang nih, ini terus handphone ini berpatok di sini, Roh Kudusnya mati. Roh Kudus itu akan memberikan arah yang benar, yang tepat. Dia akan menuntun, dia akan menjadi guru dalam setiap pekerjaan, keluarga, pelayanan, relasi. Ada seorang istri yang dituntun oleh Roh Kudus. Ditunjukkan, dia nggak lihat HP suaminya. Dia mendengar Roh Kudus, suami muslimnya. Roh Kudus bisa tuntun. Tapi kamu tenang. Dia nggak gegabah karena dia hidup dalam kesucian. Dia nggak gegabah, dia cuma tanya sama suaminya. Ini bukan di sini, tempat lain. Roh Kudus ini menuntun hidup istrinya. Dia berkata baik-baik. Waktu dia menyapa suaminya, tetap berbuat baik. Dia lihat ada gelagat yang aneh dari istrinya. Kok baik sekali ya? Dia kan namanya suami kan pura-pura ya. Itu suami yang di Brasil loh. Ya, dia simpen baik-baik simpenannya. Simpenannya itu bukan deposito. Ya, saya mengerti maksudnya itu ya. Tapi Roh Kudus pimpin istrinya. Disadarkan dari cara hidup istrinya. Lalu dia mulai mengakui secara jujur. Istrinya menangis dan merangkul dia. Siapa tahu dia bisa simpan baik-baik. Manusia bisa simpan baik-baik, mengubur dalam-dalam dosanya. Tapi di mata Roh Kudus, siapa yang bisa? Ayo, mau sembunyi dari Allah? Nggak bisa, Bapak Ibu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa baca orang dengan tatapan, dengan cara bicaranya. Tapi ingat Bapak Ibu, nanti kalau dapat karunia ini, jangan ember mulut. Nanti Roh Kudus nggak percaya lagi sama Anda. Harus orang yang bisa dipercaya, simpen, keep rahasia ini. Nggak ember. Dia akan bicara melalui nurani kamu. Dia akan bicara melalui hati, melalui cara pikiran. Bisa dalam suara yang kamu dengar secara lahiriah. Banyak macam, dalam roh, banyak macam. Ini sudah mungkin 25 tahun yang lalu. Ketika saya mengajar waktu menjadi guru. Saya kan guru piket, Pak. Dapat tugas karena guru tetap. Kan jaga piket, kalau guru piket kan di depan dong, depan sekolah ya. Ditakuti nih, siapa yang terlambat? Ayo, coba semua siswa takut. Saya waktu itu lagi merenungkan hidup saya. Masih muda saya waktu itu. Sekarang juga masih muda. Ya, waktu itu saya masih imut-imut. Saya juga imut-imut sekarang. Lalu saya pikiran saya diarahkan. Kamu lihat anak kucing di pojokan. Anak kucing banyak. Ada satu induk tadi menyusui gitu kan. Perhatikan baik-baik gitu kan. Lalu ada satu lagi induk kucing lagi itu gigit tengkuknya anak kucing kan, dicomot, dipindahin. Dia cium-cium, yang anaknya dicomot. Dia induk tahu mana anaknya dari baunya, betul nggak? Apalagi Tuhan kita. Itu pelajaran buat saya loh, karena itu persoalan saya. Tapi saya mau sharing. Tuhan kasih tunjuk juga ada orang main catur di situ. Orang main itu sudah puluhan tahun orang main catur. Tuhan bicara. Seperti bidak catur itu diangkat, dipindahkan. Kau pun juga akan kuangkat, kupindahkan. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi banyak cara hidup kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kata memimpin berasal dari bahasa Yunani tadi. Hodegeisi. Artinya dipimpin. Supaya sampai tujuan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Nggak mungkin terjadi kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Tiba-tiba dia membelok. Udah 30 tahun ikut Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah melayani, sudah khotbah pula itu di Brasil. Tapi tiba-tiba dia belok. Pindah iman. Nggak sedikit loh. Pendeta yang pindah iman. Pendeta Pak Gembala. Pendeta itu di media sosial banyak. Dia bersaksi, dulu saya ke gereja, sekarang tidak. Emang gue pikirin. Itu urusanmu nanti di sana. Susah senang kita tetap setia sama Yesus sampai akhir.
Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kita, nggak bisa. Apalagi dalam rumah tangga, makin dalam lagi nih. Kalau dia nggak dipimpin Roh Kudus, pecah itu rumah tangga, cerai berai. Ada pendeta yang sudah meninggal, kepala keluarga, anaknya cerai berai, perceraian terjadi. Itu saya mengenal gembala itu. Ampun, papanya udah meninggal pendeta, cerai berai semuanya. Kawin lagi dia. Bagaimana cara hidup kita Bapak Ibu? Kita harus bertobat. Dan yang ketiga terakhir, GPS itu mengoreksi ketika kita salah jalan. Roh Kudus. Kalau GPS yang ini, ampun, dibawa ke jalan tol. Kalau roda 4, ini roda 2. Kalau itu Roh Kudus, dia akan mengoreksi. Ini salah loh. Kan Roh Kudus menegur kan? Kamu salah loh, tadi marah-marah loh. Kita padamkan. Diam. Aku paling benar. Dia nggak mau digurui, betul nggak? Kok tahu Pak? Itu yang berhasil. Iya, banyak orang Kristen yang berhasil begitu. Nggak mau ditegur. Kita harus mau ditegur. Mahasiswa saya pernah tegur saya karena pernah saya salah. Loh, saya juga manusia. Terima kasih nak ya, kamu udah menegur. Kalau Bapak mau menerima, saya juga salah. Untung kamu tegur, nggak kebablasan salahnya. Tuhan bisa pakai orang lain, betul nggak? Orang bisa pakai anak, mantu, mertua. Banyak cara Roh Kudus bisa menegur. Jangan sampai salah. Dia akan mengoreksi arah kita. Jangan salah. Supaya kehidupan rohani kita terus sampai kita masuk ke surga. Dalam perjanjian baru Roh Kudus juga disebut sebagai penolong. Parakletos artinya. Yang akan menolong, membimbing, menjadi pendamping pembela. Kalau kita tidak di pihak dia, siapa yang bela kita? Siapa? Kakak saya tertua dulu pernah mau dipenjarakan, nggak ada pengacara. Padahal dia benar. Dia membela sendiri di sidang itu. Pak, perlu pengacara? Nggak perlu. Pengadilan menawarkan pengacara? Nggak. Karena nggak bisa bayar. Bebas juga. Kenapa? Roh Kudus. Sekarang dia hidup lebih keras. Wahyu. Hidup lebih keras dalam Tuhan. Roh Kudus yang bela kita. Bapak Ibu, kekristenan ini bukan ada dengan sendirinya. Martin Luther waktu di sidang mau dibunuh pun juga Roh Kudus yang membela dia. Pengampunan dosa bukan dibayar dengan uang. Tapi kenapa? Dia anugerah Tuhan atas hidup kita. Mari kita bertobat. Kita arahkan pandang kita hanya kepada Dia. Dan tujuan GPS kita bukan satu-satunya di bumi ini Bapak Ibu. Mau tahu di mana nih yang terakhir nih? Di rumah Bapa. Itu tujuan kita. Di sini kita cuma mengembara. Jadi arah hidup kita ya jalani. Minta pimpinan Roh Kudus. Tanggung jawab kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun kita sampai ke rumah Bapa. Pasti pulang. Emang mau pulangnya kemana? Ke Brazil? Enggak, mati juga ke rumah Bapa nanti. Cuma masuknya bukan ke surga mungkin ya. Ada juga jalan yang lain kemana? Neraka. Jangan pilih neraka. Atur setting dari sekarang. Lokasi di mana? Rumah Bapa. Roh Kudus akan memimpin kita sampai masuk. Tadi saya dengar pujian yang tadi tuh ibu-ibu ya. Ada beberapa ibu-ibu yang sudah berkaca-kaca. Dalam hati saya, nyaho. Roh Kudus sudah jamah hati mereka satu persatu. Pecah kan? Apa lagunya tadi? Coba remnya saja. Apa lagunya? Silakan pemain musik maju ke depan. Apa lagunya? Hari-hari hidup dan berlalu bagaikan. Kalau nggak ada Roh Kudus, nyaho, rasain, nggak dipimpin, makanya jangan kedagingan lagi. Amin. Buang. Engkau yang para mantu sayangi mertuamu. Engkau anak-anak sayangi orang tuamu. Engkau yang masih punya orang tua, lindungi, cintai. Kerabatmu, saudaramu, lindungi mereka.
Roh Kudus akan menuntun kita sampai dia datang yang kedua kali. Ingat Bapak Ibu, ini yang paling terakhir nih. Sebelum pintu gerbang itu dibuka, tanda-tanda itu belum jatuh. Oh, masih lama kata orang Kristen. Kalau orang yang tidak dipimpin Roh Kudus dalam kesucian, nggak bisa dia. Oh, mana ada orang sekolah begitu mau ujian, haleluya, mau rajin belajar, nggak mungkin naik kelas. Kalau selama ini dia nggak tekun, nggak mungkin naik kelas. Dia tahu nih besoknya mau ujian ya, dia nyantai-nyantainya masih lama, nggak bisa. Roh Kudus nggak akan menolong dia. Pintu gerbang itu belum terbuka. Tapi Ibu tahu dong maksudnya? Hah? Belum terbuka. Oh masih lama. Oh iya masih lama. Nanti lihat kalau nggak dipimpin nggak masuk. Sudah kasih clue itu Bapak Ibu. Kita bersiap-siap. Waktunya semakin dekat. Benahi dari sekarang. Benahi hidup kita. Benahi. Jangan ragu soal uang materialistis. Jangan. Itu mengikat kita. Serius, itu mengikat kita. Ada ya puji Tuhan, nggak ada. Haleluya. Tuhan punya banyak cara. Kalau kita mau melihat Tuhan ya, kita dalam perlindungannya, kita akan melihat Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Banyak cara. Amin. Diberkati kita yang terus mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup di dalam Dia. Haleluya.